Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Ketemu lagi dengan saya Feby. Visi saya adalah ingin membantu teman-teman semua untuk mendapatkan versi terbaik dari diri teman-teman sendiri, baik dalam hal kesehatan, penampilan maupun juga penghasilan. Nah teman-teman, kita udah ada di bulan Desember, sebentar lagi tahun baru. Semoga apa yang sudah terjadi di tahun 2022 semuanya menyenangkan dan mungkin 2023 akan lebih baik lagi ya. Nah teman-teman, di video kali ini spesial nih karena saya kembali mengundang suami saya ya, Dokter Andri. Nah di video kali ini teman-teman saya mau ngebahas tentang apa sih pandangan seorang dokter spesialis kesehatan jiwa tentang ibu bekerja ya. Saya itu kemarin lihat postingannya, bukan postingannya ya postingannya Miss Mary Riana ya tentang dilema ibu bekerja gitu. Saya rasa ini sebenarnya udah dari zaman kapan gitu ya, tapi dan rasanya masih ada sampai saat ini juga. Cuman saya ini mau tanya nih ya, langsung sharing juga kepada teman-teman pemirsa YouTube saya. Jadi apa sih sebenarnya pandangan seorang dokter spesialis kesehatan jiwa tentang ibu bekerja ya, apa maksudnya, apa positif apa negatifnya gitu. Iya, jadi kalau kita bicara tentang positif dan negatif, sebenarnya terkait dengan kondisi ibu bekerja itu tergantung karena komitmen di tiap rumah tangga itu berbeda ya. Kalau kami berdua itu memang dari awal kita sudah mengizinkan ya, sejak pacaran kita tahu sama-sama dokter. Saya yakin biasanya kalau dokter pasti nanti kalau nggak praktek ya atau tidak ya bekerja lah gitu di ya. bagian kesehatan gitu. Iya. Jadi pastinya saya sudah mempertimbangkan hal tersebut gitu. Namun ada beberapa teman-teman yang mungkin tidak terlalu merasa perlu gitu ya. Kalau misalnya salah satu pasangannya itu, terutama yang perempuan sih, adalah bekerja. Jadi mereka biasanya ingin kalau bisa si perempuannya itu di rumah gitu. Namun di dalam prakteknya kita seringkali nih melihat banyak hal-hal yang berkaitan dengan kondisi seperti ini. Seringkali itu menimbulkan masalah ya, walaupun tidak semua, saya tahu ini, makanya tadi berpulang kepada teman-teman sendiri. Ada misalnya yang mengatakan bahwa kalau misalnya mereka tuh di rumah saja gitu ya, mereka tuh akhirnya merasa seperti terkungkung gitu di dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Ya, jadi mereka merasa tidak ada hal yang bisa membantu mereka jadi jauh lebih baik atau misalnya punya kehidupan lain. Jadi itu yang sering terjadi dan sering diomongin. Tapi kalau dilihat memang dari sisi perawatan anak, ya adalah beberapa yang memang bisa ya membuat dirinya lebih berasa berguna di dalam pekerjaan sebagai ibu rumah tangga tersebut dan akhirnya menjadi lebih baik. Ya. Tapi ada sebagian yang kok merasa kayaknya kerja saya kok begini-begini terus setiap hari gitu ya. Jadi ada bosen. Nah itu tergantung dari kepribadian masing-masing orang tersebut. Ya, sebagian ada yang mungkin punya kepribadiannya agak sedikit ya, misalnya dia seorang yang ada awam bilang tuh ekstrovert, dia seneng keluar-keluar gitu ya, seneng berkumpul dengan banyak orang, terus tiba-tiba dia cuma di rumah saja. Nah kalau demikian kayaknya nggak cocok tuh, maka mungkin dia bisa membantu dirinya dengan bekerja ya, atau misalnya melakukan aktivitas pekerjaan walaupun mungkin tidak selalu di luar rumah. Ya karena sekarang banyak banget kan work from home ini juga sering kali kita temukan. Nah, sekarang aku mau tanya nih, jawaban jujur ya, jawaban jujur. Lebih banyak mana, misalnya perempuan dalam hal ini ibu gitu ya, yang datang ke tempat praktek kamu, ibu yang bekerja atau ibu rumah tangga, full ibu rumah tangga? Kebanyakan sih memang ibu yang rumah tangga, hampir setengah-setengah sih ya. Sebabnya kebanyakan sih kalau dilihat sekarang kan ada yang dagang online. Jadi mereka tetap punya pekerjaan, tetapi di rumah yang tadi kita sudah bilang work from home, dan oke juga gitu demikian gitu. Yang penting tuh bagi sebagian dari mereka mengatakan saya lebih senang kalau punya uang sendiri. Jadi kalau uang sendiri itu udah ada, mereka senang kalau bisa membantu dirinya jauh lebih baik lah. Maksudnya artian ya lebih bebas kali ya, kepingin punya uang sendiri, pengen belanja tanpa harus ngomong suami atau izin suami gitu ya. Walaupun ada juga yang punya uang sendiri tetap harus izin suami. Itu sih tadi saya bilang memang tergantung komitmen masing-masing. Dengan pasangannya ya.
Gitu. Oke, oke. Berarti yang datang ke tempat praktik itu maksudnya nggak semata-mata hanya ibu yang tidak bekerja atau hanya ibu yang bekerja gitu ya, tapi ya kembali lagi gitu ya ke ibunya masing-masing, ke keluarga masing-masing, ada keduanya itu ada lah gitu ya, tergantung memang dirinya juga gitu ya masing-masing. Oke, oke. Nah, sekarang nih kalau misalnya kamu sendiri ngizinin aku bekerja karena apa? Jadi sebenarnya karena waktu itu juga kepinginnya ada hal lain yang mungkin dilakukan oleh pasangan. Jadi bukan cuman sendiri gitu. Walaupun secara finansial mungkin di awal kita masih berjuang lah ya, mencukupi kebutuhan itu, makanya kamu juga masih bekerja. Jadi awalnya pertamanya mungkin untuk tadi finansial ya. Jadi supaya nggak berat cuman sendiri, kita berdua gitu ya. Terus tapi yang selanjutnya juga yang paling penting adalah saya kepingin gitu ya, teman-teman, istri saya itu masih punya kebebasan untuk berkarya gitu ya. Karena kalau misalnya diam di rumah seperti orang tua saya gitu ya, mama saya itu ibu rumah tangga murni, benar-benar dari pagi sampai sore ngurusin anak, ngurusin suami, ngurusin rumah tangga. Terkadang saya ngerasa kayaknya kasihan juga gitu ya demikian, karena terus-terusan berada di dalam rumah, kemudian tidak ada banyak pergaulan ya. Memang betul karena pergaulannya paling anak sekolahan, nganterin anak gitu ya. Tapi setelah itu juga akhirnya tidak bisa berkarya gitu. Dan saya lihat ada beberapa hal yang mungkin dia tidak bisa ungkapkan, tapi karena saya sebagai seorang dokter jiwa tuh memahami, ternyata sebenarnya pingin juga ada aktivitas keluar ada gitu ya. Ada aktualisasi diri. Ya, walaupun pendidikannya tidak tinggi ya, tapi setidaknya kepinginnya tuh keluar. Jadi tiap orang itu bekerja itu beda-beda. Ada yang misalnya kepingin tadi aktualisasi diri, mungkin sebenarnya dia sudah cukup secara finansial, tapi dia kepingin punya kegiatan lain supaya dia bisa melakukan aktivitas. Penghargaan gitu ya. Ada yang begitu. Ya apalagi sekarang anak-anak muda yang 30-an, yang 20-an yang sudah mau siap menikah. Terus tapi juga ada juga yang memang karena desakan finansial. Jadi mau nggak mau harus bekerja nih, apalagi sandwich generation ya, generasi sandwich ini di mana kita juga menanggung orang tua, terus kemudian menanggung anak-anak juga perlu banget tuh. Apalagi bentar lagi 2023 katanya mau resesi harus banyak uang cash gitu ya. Jadi itu bisa jadi. Jadi memang kalau mengapa saya tuh di dalam praktek tuh tidak menerima family therapy atau konseling keluarga secara utuh gitu, tapi person to person saja yang kita tangani. Karena ternyata ketika ada dua orang di dalam dua otak di dalam satu keluarga itu memang agak susah, lebih kompleks. Jadi benar-benar komitmen awal, tujuan bersama yang harus perhatikan ya, apa yang mau kita capai di dalam keluarga ini, itu benar-benar mempunyai peran yang sangat penting itu dalam pemilihan apakah kita perlu bekerja atau tidak perlu bekerja. Karena nanti ada juga perempuan yang memang tidak ingin. Dia pingin, misalnya ada teman saya gitu ya, yang kepinginnya itu semua dihandle sendiri. Anak-anak tuh dia nggak mau, dia nggak bisa mempercayakan anaknya itu kepada orang lain. Tapi ada juga yang minta tolong mamanya, minta tolong mertua, minta tolong babysitter, minta tolong pembantu, pengasuh ART atau titip tetangga, atau sekarang ada penitipan anak. Ya itu juga ada yang mungkin beberapa orang tuh melakukannya. Untuk apa? Untuk tetap bisa bekerja, untuk tetap bisa melakukan aktivitas dalam keseharian. Cuma mungkin yang perlu diingat juga kalau saya tuh mikirnya ya teman-teman, mungkin kalau menurut kamu gimana? Karena kalau misalnya ibu rumah tangga itu full, memang kalau anaknya masih kecil-kecil itu memang sibuk tuh ya, dari pagi sampai malam tuh sibuk gitu. Jadi kayak emang kerja full time juga 24 jam. Tapi begitu anak-anak besar, mereka udah banyak dengan teman-teman, bahkan mulai misalkan anak-anak udah kuliah keluar negeri, keluar kota, kita di rumah tinggal berdua ya. Nah itu kemudian akan menjadi masalah, benar nggak sih? Ada beberapa yang demikian. Ya, saya punya beberapa pasien yang mana kalau ketika pasien ini sudah mulai anak-anaknya sudah keluar dari rumah atau belum keluar, baru meranjak dewasa ya, 12 ke atas, dia sepi tuh jadinya di rumah tuh sepi. Kemudian dia nggak banyak yang dikerjakan karena dia juga punya asisten rumah tangga, dan akhirnya membuat dia merasa kok begini ya.
tahu begitu aku kerja deh gitu. Terus kemudian kalau di usia yang udah 35-an baru mau mulai karir agak sulit, ya kan? Jadi nggak segampang kalau kita baru awal terus kemudian kita bisa bekerja langsung, tapi agak susah. Jadi benar-benar beberapa orang sekarang diantaranya mungkin karena internet ya, online juga banyak. Sekarang mereka mengerjakan sesuatu dari rumah, jadi bekerja dari rumah tuh sudah mulai banyak dilakukan. Walaupun yang paling penting juga jangan lupa teman-teman, banyak di antara perempuan bekerja itu salah satunya ingin supaya ada sosialisasi. Jadi tidak ada di rumah terus ya, karena ya memang di rumah jadi lihat internet, lihat medsos, malah jadi akhirnya pingin. Yang penting sih komitmen dan beberapa faktor yang berkaitan dengan kepercayaan. Ini penting banget nih, karena peran pasangan gitu ya. Peran dari suami, istri dalam hal ini juga penting, bagaimana keduanya punya peran yang baik gitu ya. Saling percaya, ada trust, saling mendukung ya kalau ada pengembangan diri dari masing-masing. Misalnya si istri harus keluar kota, si suami harus keluar kota, itu juga penting untuk saling support. Betul, ya. betul. Karena kadang-kadang kalau misalnya suaminya udah terlalu maju, istrinya cuma di rumah doang, itu bisa ngobrol jadi nggak nyambung ya nggak sih? Ada beberapa yang demikian. Ya makanya saya lihat kalau kita perhatikan ya, orang-orang itu yang kita bilang Sri Kandi Indonesia, menteri-menteri kita yang perempuan ya, Ibu Sri Mulyani, Ibu Retno ya, yang menteri dalam negeri, itu kan punya keluarga loh, punya keluarga itu, jadi punya keluarga tapi mereka bekerja, ya dari sejak pendidikan selesai, bahkan sampai ke luar negeri pun mereka punya anak, dan anak-anaknya semua hebat-hebat. Jadi bagus-bagus ya, kita sih lihat mungkin orang bilang oh itu kan dari luarnya aja, tapi setidaknya anak-anaknya itu jadi lumayan lah ya, tidak seperti kayak begajulan karena takut ditinggal kerja terus nanti anak saya jadi begajulan gitu, enggak juga gitu ternyata. Mungkin yang satu harus diperhatikan juga prioritas ya. Jadi prioritas hari kan, karena prioritas mungkin hari ini waktu minggu ini mungkin beda gitu ya, ada prioritas si anak ini mungkin gitu, tapi mungkin ada waktu itu di mana memang kita prioritas tuh kerja gitu ya. Mungkin seperti itu juga yang harus diperhatikan ya. Prioritas, jadi ibu tuh harus tahu menyusun prioritas ya bersama pasangannya, tentunya didiskusikan ya enggak. Dan salah satu yang mungkin penting buat teman-teman adalah bacalah buku ya, mulai dari sekarang walaupun sudah berhenti dari kuliah, karena dengan membaca buku itu teman-teman jadi bisa tahu kira-kira apa yang dapat insight, dapat kesadaran. Makanya saya selalu bilang di YouTube channel saya itu sadar, salah satunya dengan bagaimana bisa membaca buku itu meningkatkan pengetahuan, kesadaran, jadi ada insight lain terhadap kondisi ini. Oke, terakhir nih dari Dr. Andri, apa pesannya untuk ibu yang bekerja dan untuk ibu yang full rumah tangga full? Ya, kalau untuk yang bekerja, kalau memang yang paling penting sudah mendapatkan kepercayaan dari suami bisa bekerja di luar, ya tentunya pegang kepercayaan itu dengan baik, itu penting banget, karena bagaimanapun peran suami istri kalau di dalam keluarga itu sudah saling mendukung harusnya. Jadi tapi jangan telantarkan yang lainnya untuk kerja saja gitu. Jadi suami tetap harus ada, diurus lah ya, keluarga diurus, anak-anak juga jangan dilupakan, karena percuma kita punya karir bagus tapi kalau keluarga berantakan juga percuma. Buat ibu yang tidak bekerja tidak masalah. Ya, kalau misalnya memang Anda menyukainya, Anda menyenangi kondisi seperti ini, tapi kalau Anda merasa bahwa saya kepingin sebenarnya punya aktivitas lain gitu ya, ya silakan, Anda boleh memulai dari rumah. Sekarang kan banyak banget pekerjaan dari rumah, tentunya atas izin suami, karena ada beberapa juga suami yang tidak terlalu suka ya istrinya itu bekerja, dan itu bisa dipahami. Banyak hal-hal yang kita tidak bisa anggap kalau ini pasti harus begini gitu ya. Tidak semua orang sama. Betul. Ya. Makanya saya nggak pernah mau dianggap sebagai motivator atau influencer gitu ya. Kalau influencer kan seolah-olah kita ini paling benar, yang lain itu salah. Atau misalnya seolah-olah kita ini paling benar nih, kalau pakai ini atau melakukan ini itu kita benar. Enggak. Setiap orang tuh punya sendiri-sendiri. Setiap orang tuh punya masalah kondisi masing-masing ya. Jadi tailor made. Makanya kenapa kita person to person. Kalau di dalam praktek psikiatri atau dokter jiwa itu nanganin kasus itu dia satu-satu orangnya, nggak bisa satu gerombolan begitu ya, karena memang beda-beda sih masalah orang, latar belakangnya juga beda-beda. Oke,
Terima kasih banyak Dokter Andri. Jadi teman-teman kita udah tahu ya, mau jadi ibu bekerja atau full ibu rumah tangga, tidak masalah, itu terserah teman-teman semua. Yang penting kita menjadi ibu yang bahagia ya, ibu yang tahu prioritas dan ibu yang bisa menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri ya. Nah, kalau memang teman-teman misalnya masih memerlukan tambahan penghasilan, teman-teman memang masih di rumah dan kemudian berpikir nih seperti tadi saya bilang, nanti kalau saya udanannya udah gede, saya mau ngapain ya, atau ada yang mau diusahakan dari sekarang, teman-teman memang mau mencari peluang yang bisa dijalankan dari rumah gitu ya, mungkin teman-teman bisa berbagi dengan saya bisa share apa yang saya lakukan juga dari rumah ya. Jadi teman-teman mungkin bisa mendapatkan insight, belum tentu cocok, tapi teman-teman mungkin bisa mendengarkan dulu. Oke, segitu dulu hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang udah mendengarkan. Semoga semuanya stay safe, stay healthy. Bye. Bye. Salam ikhlas, sabar dan sadar. Ya. Bye.